buah-buahan lokal yang melimpah di wilayah kami, ya kami produksi menjadi berbagai macam olahan. Jadi apa ya, gimana ya caranya buah durian itu bisa dibawa kemana-mana tanpa kita melanggar peraturan-peraturan yang ada. Seperti halnya kita kereta api, nggak mungkin dong kita bawa buah durian di kereta api, kita naik pesawat keluar daerah membawa buah durian. Akhirnya itu saya juga meningkatkan nilai jual. Seperti itu. Kalau hanya belimbing sayur saja, siapa yang mau beli gitu loh Mas. Tapi setelah diolah, alhamdulillah kita bisa jual setara dengan durian. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, hadir kembali saya Yanuar Adi untuk menemani Anda. Kita ada di podcast Tarik Mase, informasi seputar Banyumas dan sekitarnya. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas seputar dunia UMKM. Karena saya tidak sendirian. Bersama dengan kami untuk kesempatan podcast kali ini, sudah hadir, beliau adalah Ibu Prestiana Endah Wulandari, salah satu pelaku UMKM dari Cilongok yang dia itu memproduksi berbagai macam produk buah olahan dari para petani di sekitarnya. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Ibu Bulan kalau tidak salah sapaannya ya Ibu Bulan ya? Alhamdulillah baik dan semangat. Semangat selalu Ibu Selalu Bulan. semangat, ya. Ibu Bulan, betul ya Ibu ini memiliki bisnis UMKM untuk mengolah berbagai produk buah dari para petani di lingkungan sekitarnya. Iya, betul sekali Mas. Saya adalah owner atau brand owner dari UKM olahan buah Cahaya Bulan Mas, brandingnya. Dari Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, dan saya mengolah dan berinovasi dari hasil pertanian lokal, buah-buahan lokal, yang awalnya cuma durian dan sekarang udah 8 varian buah. Ada 8 varian buah. Iya. Apa saja Ibu dan diolah menjadi apa? Oke, ada durian tentunya ya Mas, itu produk utamanya, produk unggulan juga. Ada sekarang ke pisang, buah pisang, karena di Cilongok ada petani pisang juga Mas. Terus ada belimbing sayur, ada nanas, ada jambu biji, ada sirsak, ada nangka. Pokoknya buah-buahan lokal yang melimpah di wilayah kami, ya kami produksi menjadi berbagai macam olahan. Ada yang frozen Mas, ada juga snack. Jadi kalau yang frozen ada pancake durian, ada aneka es durian, dan juga kami franchise juga Mas. Jadi kemitraan dengan wirausaha baru yang mereka juga memasarkan produk kami seperti itu. Oke, di sini ada beberapa contoh produknya ya. Lihat boleh ya Ibu ya? Boleh. Ini dodol nanas. Iya, dodol nanas. Terus ini ada pisang apa ini? Pisang Cavendish. Dodol pisang Cavendish. Ini memang diolahnya jadi dodol semua Bu atau gimana? Gini Mas, jadi dodol itu kenapa dodol? Dodol itu adalah termasuk makanan khas. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu makanan khasnya adalah dodol. Dan dari Cahaya Bulan sendiri berinovasi membuat dodol dengan bahan bakunya itu ada tape singkong dan juga buah-buahan lokal. Kenapa tape singkong? Karena di Kabupaten Banyumas sendiri itu banyak banget singkong. Iya, dan jadi kami lebih mengutamakan potensi lokal, apa yang ada di lingkungan, kami buat untuk semaksimal mungkin. Dan kenapa dodol yang menjadi produk utama kami? Karena dengan dibikinkan dodol, petani terbantukan, kita tidak harus menggunakan bahan baku yang super. Misalnya bahan baku yang super sudah bisa petani jual di toko buah. Otomatis kita hasil panen tidak selalu baik, tapi kita bisa mengolahnya menjadi makanan yang baik, higienis, halal, dan bisa masuk ke market modern. Iya. Ibu Bulan sudah sejak kapan menggeluti bisnis UMKM ini Bu? Sebenarnya saya kalau berdagang itu sejak SMA ya Mas, saya Wow. sudah berdagang gitu ya. Karena saya bukan dari latar belakang keluarga yang mampu gitu ya Mas, jadi kita harus pinter-pinter untuk mencari uang saku dengan berdagang, berjualan. Pada waktu itu saya membuat kacang goreng, saya membuat cemilan-cemilan untuk dibawa ke sekolah. Dan setelah saya menikah, saya juga masih tetap berdagang, yaitu dagangnya saya awalnya buah Mas. Jadi saya itu berjualan buah, awalnya cuma buah durian aja dari petani lokal. Saya menjual durian karena pada waktu itu jualan buah durian itu masih belum banyak. Dan kayaknya penjual durian perempuan pertama itu Mas. Karena durian kan buah yang susah ya untuk dibuka gitu kan. Dan itu rata-rata laki-laki kayak gitu yang jualan. Lah terus
2019 kita terkena pandemi. Karena buah durian itu setelah matang kita harus langsung menjualnya, dan dari situ kita kesulitan karena kita pandemi. Akhirnya saya berinovasi untuk membuat olahan frozen sehingga mempunyai masa simpan dari buah durian itu lebih lama, dan kita bisa berjualan online karena pas waktu pandemi kita harus mengikuti perkembangan zaman tuh. Iya, kita harus ikut bisa berjualan online bukan hanya offline karena offline kita dibatasi pada waktu itu. Jadi gimana ya caranya buah durian itu bisa dibawa kemana-mana tanpa kita melanggar peraturan-peraturan yang ada, seperti halnya kita kereta api. Nggak mungkin dong kita bawa buah durian di kereta api, kita naik pesawat keluar daerah membawa buah durian. Akhirnya yaudahlah kita inovasi dengan apa yang ada di lingkungan kita, seperti adanya yang murahnya, yang adanya petaninya banyaknya singkong, ya udah kita inovasi dengan singkongnya kita bikin tape, kita membuat warga sekitar yang membuat juga, dan tapenya kita olah dengan buah-buahan lokal. Dan 2019 pas itu juga momen kan Mas, pemerintah itu membantu banget kepada UKM untuk lebih maju dan berkembang. Akhirnya legalitas dan lain sebagainya kita ikutin arahan dari pemerintah, dan akhirnya alhamdulillah sekarang produk kita sudah bisa diterima di market modern, sudah bisa keluar Banyumas juga. Luar biasa. Udah sampai Cirebon, Bali dan lainnya gitu Mas. Iya. Ibu, ini produk harganya berapa Bu, dan sudah dipasarkan kemana saja ini? Oh iya. Kalau harga kita per bungkusnya itu, harga jual itu biasanya kebijakan masing-masing toko ya Mas ya. Tapi kalau harga dari kami adalah 15.000 per bungkus. Dipasarkannya sudah kemana saja Bu? Kita sudah sampai ke Bali, Semarang, kita sudah sampai Cirebon, Makassar, Gorontalo, dan alhamdulillah kita sudah pernah dibawa juga untuk oleh-oleh ke luar negeri, dan kita juga sudah dibeli curah untuk dipasarkan ke luar negara juga Mas. Oke. Ini sama semua harganya ya Bu ya? Yang pisang, yang nanas, durian juga sama? Durian kita samakan sekarang Mas. Oke. Bu, suka dukanya menggeluti dunia UMKM itu seperti apa sih Bu? Suka dukanya kita kan wanita ya Mas, perempuan, seorang iya, ibu. apalagi seorang wanita. Iya, ya pertama ya mungkin kita harus suka dukanya kita itu belum bisa awal-awal itu kita belum bisa membagi waktu. Itu adalah kita kadang kita sudah mempunyai produk tapi anak kita itu kan, akhirnya kita harus berusaha untuk bisa membagi waktu. Paling itu sih Mas, suka dukanya bagaimana kita harus membiasakan kehidupan kita yang sudah nyaman sebelumnya hanya sebagai seorang ibu. Kita harus bisa membagi waktu, kita harus mengesampingkan keegoisan kita, ibaratnya 24 jam lah Mas. Kita harus 24 jam semangat seperti itu untuk bisa menjadi wirausaha. Oke. Dan Ibu, ini kan produknya kemasan 200 gram ya Bu ya. Ada produk yang kayak kemasan smallnya atau mungkin large-nya tidak ada Bu? Mas, ada yang kemasan dus juga. Kebetulan hari ini yang saya ini ada yang kemasan pouchnya, ada yang kemasan dus, terus kita juga kemasan paket ada Mas, yang udah isi 12, isi 24 kayak gitu ada. Oke. Bu, dalam mendapatkan kemasan-kemasan seperti ini ada asistensi dari dinas tidak Bu? Oh itu sangat semuanya itu kita sebagai UKM ya Mas, kita sangat terbantukan sama dinas, sama universitas, pokoknya semua yang ada di sampai kementerian Mas, kita sudah mendapatkan pendampingan seperti itu. Oke. Lalu Bu, kalau bicara soal produk ya Bu ya, ini kan menarik Bu, nanas, terus juga pisang, durian. Itu bikinnya perlu ada kayak trial dan error dulu tidak Bu, untuk apa langsung lah buah ini langsung dibikin dodol jadi, atau mungkin cari buah lain yang kira-kira belum ada rasanya gitu? Tetap Mas, kita tetap bikin produk itu bertahap. Ya kan, makanya kenapa saya awalnya hanya buah durian saja, terus selanjutnya saya melihat di lingkungan banyak buah-buah lain yang memang tidak memiliki nilai jual itu sangat rendah, seperti halnya belimbing sayur Mas, itu itu kan nggak ada orang mau beli tuh. Oke. Iya. Ini belimbing sayur ya? Iya, kalau saya ngelihat dari belakang saya kira welok ini. Iya, padahal manfaatnya itu begitu besar loh Mas. Tapi kan selama ini orang banyak yang menanam, warga sekitar banyak, tapi nggak punya nilai jual. Lah di situ saya berinovasi, salah satunya adalah selain memudahkan untuk penjualan dan akses transportasinya, itu saya juga meningkatkan nilai jual.
seperti itu. Kalau hanya belimbing sayur saja, siapa yang mau beli gitu loh Mas. Tapi setelah diolah, alhamdulillah kita bisa jual setara dengan durian. Seperti itu Mas. Iya. Ini expirednya sampai berapa lama, Bu? Itu expirednya karena kita masih alami Mas, itu 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan juga lama loh, Bu. Alhamdulillah, karena kita memakai gula sebagai pengawetnya. Setiap bulannya bisa sampai berapa kemasan yang Ibu gelontorkan ke pasaran, Bu? Kalau untuk olahan dodolnya itu sekitar 3.000-an, 3.000 piece. Tapi di samping itu kan kita punya produk frozen juga, seperti itu. Wow, sampai 3.000 kali 15.000, banyak pokoknya ya. Lumayan. Bu, ada target nggak Bu ke depan untuk dunia bisnis UMKM Ibu ini, ke depannya pengennya seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau target itu saya kepengen, target itu kan cita-cita ya Mas. Oke, cita-cita boleh setinggi langit kan? Iya. Kalau target saya mampu berada di seluruh market modern, di seluruh Indonesia. Produk saya bisa berada di toko oleh-oleh, karena semakin banyak kan sekarang dunia pariwisata semakin digencarkan, pusat oleh-oleh juga semakin bersaing gitu kan, banyak sekali dan sangat luar biasa, dan produk saya bisa diterima di pasar domestik, bukan hanya pasar domestik dan juga pasar mancanegara. Jadi kepengennya itu go global loh Mas. Go internasional. Go internasional. Ya. Bismillah, semoga bisa tercapai Ibu. Amin. Selain itu Bu, selain target, harapan lagi deh ke depannya Bu. Tadi kan bicara soal target ya, ingin go internasional. Harapan Ibu secara umum mungkin terhadap industri UMKM di Indonesia ini seperti apa? Harapannya industri UMKM di Indonesia gitu ya Mas. Harapannya semakin banyak UMKM yang ada di Indonesia, dan UKM di Indonesia semakin maju. Kenapa? Karena terutama UMKM yang dikelola oleh perempuan. Kenapa? Karena semakin perempuan itu bahagia, maka generasi penerus kita akan bahagia juga. Anak-anak kita akan menjadi generasi muda yang potensial. Generasi muda yang baik itu harus berawal dari perempuan yang bahagia, rumah tangga yang bagus, dan itu bisa tercover mungkin dengan ibu-ibunya yang punya wirausaha seperti itu. Oke, baik Ibu Wulan. Sebenarnya menarik sekali nih perbincangan kita. Cuma karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Wulan di podcast RRI Purwokerto, dan kami nantikan kedatangannya di masa yang akan datang. Amin. Ibu, dan semoga sukses selalu untuk bisnisnya ini. Amin. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kita di podcast Tarik Mase edisi kali ini bersama dengan Ibu Prestiana Endah Wulandari, seorang pemilik UMKM Cahaya Bulan dari Cilongok, Kabupaten Banyumas. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.